Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Matematika Jenjang SMP, khususnya pada materi sudut. Tapi sebelum itu, kalian harus mengenal beberapa konsep tentang sudut. Nah, yang pertama, tentu kalian harus mengetahui jumlah sudut pada suatu segitiga. Jadi misalkan segitiga ini diberikan sudut A, sudut B, dan sudut C. Jumlah dari ketiga sudut pada segitiga ini yaitu 180 derajat. Sehingga kita tuliskan sudut A derajat ditambah B derajat tambah C derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian untuk konsep yang kedua, yaitu misalkan kita diberikan sebuah garis lurus. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa sudut lurus itu sebesar 180 derajat. Nah, jika garis lurus ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada sudut sebesar A derajat dan B derajat. Nah, jumlah dari kedua sudut ini harus 180 derajat. Jadi ini hal kedua yang perlu kalian ingat. Kemudian untuk konsep yang ketiga, misalkan kita diberikan dua buah garis yang saling sejajar. Kemudian dua garis sejajar tersebut dipotong oleh sebuah garis yang lain. Nah, misalkan kita diberi sudut A sebesar A di sini. Kemudian kita juga diberikan sudut yang lain yaitu sebesar B derajat di sini. Nah, sudut A dan sudut B ini bernilai sama. Jadi kita tuliskan A derajat sama dengan B derajat. Nah, kedua sudut ini sama dan kita sebut sebagai dua sudut yang berseberangan. Kemudian, apabila kita diberikan sudut yang lain di sini, yaitu sudut C. Nah, kita katakan bahwa sudut A dan sudut C ini nilainya sama karena kedua sudut ini adalah sudut yang sehadap. Kemudian sudut B dan sudut C juga bernilai sama. Kita sebut kedua sudut ini adalah dua sudut yang bertolak belakang. Nah, untuk konsep tentang sudut tentu masih banyak lagi konsep sudut yang lain. Tapi untuk video kali ini, untuk membahas soal yang akan segera kita bahas, kita cukup mengenal 3 konsep sederhana ini. Meskipun konsep yang lain tentu masih banyak. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, untuk yang soal yang pertama, sebelum kita masuk ke soal Olimpiade, kita bahas dulu soal standar ujian nasional. Nah, soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Besar sudut nomor 1 95 derajat dan besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat. Besar sudut nomor 3 adalah. Nah, pertama untuk menyelesaikan soal ini kita gambar terlebih dahulu dua garis sejajar dan garis-garis yang lainnya. Di sini yang diketahui adalah sudut nomor 1 ya, letaknya itu di sini sebesar 95 derajat. Kemudian yang diketahui juga sudut nomor 2 yaitu di sini sebesar 110 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut nomor 3 yaitu sudut yang ada di sini ya. Nah, hal yang pertama yang bisa kita tahu bahwa sudut di sini besarnya 95 derajat. Nah, hal ini bisa terjadi karena kedua sudut ini saling berseberangan ya, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi sudutnya besarnya sama karena berseberangan. Kemudian untuk sudut nomor 6 yang terletak di sini besarnya itu 70 derajat. Karena ini merupakan dua garis yang dipotong berdasarkan garis yang lurus ini ya. Kemudian ada garis yang memotong sehingga jumlahnya harus 180 derajat. Karena di sini besarnya 110 derajat yaitu pada sudut yang kedua, maka sudut nomor 6 nilainya harus 70 derajat. Nah, kemudian yang kita cari sekarang adalah sudut pada nomor 3. Atau kita beri simbol X. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada sebuah segitiga dengan sudut yaitu 70 derajat, 95 derajat, dan sudut X. Tentu jumlah ketiga sudut tersebut harus 180 derajat. Sehingga kita tuliskan 70 derajat tambah 95 derajat tambah X harus sama dengan 180 derajat. 70 tambah 95 yaitu 165 derajat. Sehingga kita peroleh
165 tambah X hasilnya harus 180 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi yaitu 180 derajat dikurang 165 derajat. Jadi X yang memenuhi adalah 15 derajat. Jadi kita tahu bahwa besar sudut nomor 3 adalah 15 derajat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota. Nah, misalkan kita diberi gambar seperti ini, yang diminta adalah nilai X dan Y. Seperti biasa kita gambar ulang seperti ini. Nah, kemudian perhatikan sebuah garis lurus, yaitu garis lurus yang ini. Di sini kita diberikan sudut 135 derajat. Nah, karena ini sebuah garis lurus, maka sudut yang ada di sini harus berjumlah 180 derajat apabila dijumlahkan dengan 135. Jadi yang memenuhi adalah 45 derajat. Karena 135 tambah 45 adalah 180. Kemudian perhatikan segitiga ini, ya. Jadi di sini kita punya sebuah segitiga dengan sudut-sudutnya 45 derajat, 61 derajat, dan 2x. Tentu jumlahnya harus 180 derajat. Jadi kita tuliskan 45 derajat tambah 61 derajat tambah 2x harus sama dengan 180 derajat. Nah, 45 tambah 61 itu 106 derajat. Jadi 106 derajat tambah 2x sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang 106 derajatnya kita pindah ruaskan menjadi pengurangan, berarti kita tulis 2x sama dengan 180 dikurang 106 yaitu 74 derajat. Nah, karena 2x sama dengan 74 derajat berarti x sama dengan 74 per 2, yaitu x sama dengan 37 derajat. Jadi kita sudah dapat nilai x yaitu sama dengan 37 derajat. Nah, kemudian perhatikan bahwa di sini kita diberikan dua buah garis sejajar, yaitu yang bertanda panah ini kemudian dipotong oleh sebuah garis. Sehingga bisa kita peroleh, karena di sini besarnya 2x, besar sudut yang ada di sini juga 2x, dengan alasan dua sudut ini adalah sudut yang berseberangan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa 2x itu nilainya 74 derajat. Jadi besar sudut yang ada di sini yaitu 74 derajat. Nah, sudut Y terletak di sini. Nah, antara sudut Y dan 74 derajat itu membentuk garis lurus, ya. Berarti sudut Y ini jika ditambah dengan 74 derajat hasilnya harus 180 derajat. Sehingga kita peroleh Y itu sama dengan 180 derajat dikurang 74 derajat, yaitu sama dengan 106 derajat. Jadi kita peroleh X sama dengan 37 derajat dan Y sama dengan 106 derajat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini diketahui 4 buah garis, yaitu garis L1 sejajar garis L2 dan garis L3 sejajar garis L4. Yang ditanyakan adalah besar sudut X kurang Y. Jadi kita gambar ulang terlebih dahulu seperti ini. Nah, pertama dari soal ini kita harus mengetahui sudut-sudut yang lainnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama yang bisa kita ketahui yaitu sudut yang ada di sini besarnya adalah 110 derajat. Nah, kenapa bisa bernilai 110 derajat? Karena dua sudut ini adalah dua sudut yang sehadap. Karena bisa kita perhatikan L1 dan L2 itu adalah dua garis yang sejajar, ya, itu garis yang ini L1, kemudian L2 yang ini yang di bawah, dan dipotong oleh sebuah garis yang ini. Nah, posisi sudut yang ada di sini yaitu 110 derajat dan 110 derajat yang ada di bawah ini merupakan dua sudut yang saling sehadap. Kemudian untuk sudut kedua yang bisa kita ketahui yaitu sudut yang terletak di sini, ya. Besarnya sama. Kenapa? Karena jika L3 dan L4 ini kita himpitkan, kita gabung. Nah, karena L3 dan L4 ini sejajar, ya. Jika kita rapatkan atau kita himpitkan, maka akan terbentuk bahwa antara sudut yang di sini dengan sudut yang di sini yaitu dua sudut yang saling berseberangan. Sehingga kita peroleh besar sudut yang ada di sini yaitu 32 derajat.
Nah, sekarang perhatikan garis lurus L2. Nah, garis lurus L2 ini dibagi menjadi 3 sudut, yaitu 110 derajat, Y, dan 32 derajat. Nah, karena ini membentuk garis lurus, maka jumlah ketiganya harus 180 derajat. Jadi kita tuliskan 110 derajat tambah Y tambah 32 derajat sama dengan 180 derajat. 110 tambah 32 yaitu 142 derajat tambah Y sama dengan 180 derajat. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 180 derajat dikurang 142 derajat, yaitu sama dengan 38 derajat. Nah, dari sini kita sudah dapat ya untuk nilai Y-nya 38 derajat. Nah, sekarang kita bisa perhatikan segitiga yang ini. Terdapat 3 buah sudut. Yang pertama 38 derajat, 60 derajat, dan X. Dan ketiga sudut tersebut jika dijumlahkan tentu hasilnya harus 180 derajat. Jadi kita langsung tambahkan 38 ditambah 60 itu sama dengan 98 derajat. Tambah X sama dengan 180 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 180 derajat dikurang 98 derajat. Yaitu hasilnya 82 derajat. Dan untuk nilai X kurang Y, karena kita sudah dapat nilai sudut X dan sudut Y, bisa langsung saja kita kurangkan. 80 derajat dikurang 38 derajat, hasilnya adalah 44 derajat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal ini merupakan soal Olimpiade Sains tingkat provinsi. Nah, pada soal ini kita diberikan 5 buah sudut, yaitu sudut A sebesar 7x derajat, sudut B 4x derajat, sudut C 3x derajat, sudut D 5x derajat, dan sudut E 2x derajat. Jika kita gambar ulang, kita bisa menuliskan sudutnya satu persatu. Yang pertama sudut A 7x derajat, sudut B 4x derajat, sudut C 3x derajat, sudut D 5x derajat, kemudian sudut E 2x derajat. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan segitiga ini untuk menentukan nilai X-nya. Jadi kelima X ini kita ingin satukan ya. Jadi strateginya adalah kita memanfaatkan segitiga yang ini terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini kita tuliskan sudut A ya, sudut yang tidak diketahui di sini. Nah, bisa kita perhatikan segitiga ini memiliki 3 buah sudut, 7x derajat, 4x derajat, dan A derajat. Yang tentu jumlah dari ketiga sudut itu harus 180 derajat. Nah, 7x derajat tambah 4x derajat itu kan hasilnya 11x derajat ya. Berarti 11x derajat ditambah A hasilnya harus 180 derajat. Nah, karena kita ingin mencari sudut A, jadi sudut A itu langsung saja kita pindah ruaskan 11x-nya ke arah kanan menjadi negatif. Sehingga kita peroleh sudut A derajat itu sama dengan 180 derajat dikurang 11x derajat. Nah, tentu sudut A yang di sini akan sama dengan sudut A yang di sini. Karena kedua sudut ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Dengan cara yang sama untuk segitiga yang satunya lagi yaitu yang ini, kita bisa memanfaatkan sudut B yang ada di sini. Nah, karena ini membentuk segitiga, jumlahnya juga pasti harus 180 derajat. Sehingga kita jumlahkan 5x tambah 2x itu hasilnya 7x ya. Jadi 7x tambah B itu hasilnya harus 180 derajat. Sehingga kita peroleh sudut B-nya sama dengan 180 derajat dikurang 7x. Tentu sudut B yang di sini besarnya sama dengan sudut B yang ada di sini. Nah, sekarang kita punya segitiga yang kecil ini dengan 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut 3x derajat. Nah, jumlah ketiganya tentu harus 180 derajat. Sehingga kita tuliskan sudut A derajat tambah B derajat tambah 3x derajat sama dengan 180 derajat. Dan A tadi kita sudah peroleh nilainya itu sama dengan 180 kurang 11x derajat. Kemudian sudut B-nya bisa kita ganti dengan 180 derajat dikurang 7x derajat. Lalu kita tambahkan dengan 3x, hasilnya harus 180 derajat. Nah, karena kedua ruas terdapat 180 derajat, jadi kedua ruas bisa langsung kita kurangkan ya dengan 180 derajat. Sehingga kita peroleh sudut yang ini dengan sudut yang ini tuh habis ya, karena kedua ruas kita kurangkan 180 derajat. Sehingga menyisakan
180 derajat, kemudian min 11 dikurang 7 itu sama dengan min 18x, min 18 tambah 3x berarti itu sama dengan min 15x derajat. Jadi kita tuliskan 180 derajat dikurang 15x derajat sama dengan 0. Di sini sisa 0 ya, karena tadi kita sudah kurangkan. Kemudian min 15x derajat bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan sehingga kita peroleh 180 derajat sama dengan 15x derajat. Sehingga kita peroleh x sama dengan 15-nya kita pindahkan ya menjadi x sama dengan 180 derajat dibagi 15, yaitu sama dengan 12 derajat. Sehingga nilai x yang memenuhi yaitu 12. Oke, demikian pembahasan kita untuk soal Olimpiade Matematika Jenjang SMP pada materi sudut untuk video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Dan jika kalian berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan atau request materi dan soal silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.